wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bang Zulfa sebagai pemateri. Selanjutnya pengurus yang saya hormati, pengurus jajaran Anak Muda Peduli Hukum UIN Jakarta, dan saya hormati juga para jajaran pengurus MPS Ilmu Hukum UIN Jakarta. Ya, pada perdebatan pada sore hari ini kita akan membahas kajian online yang tentang sejarah artian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, dan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Alhamdulillah, nama dua nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dua la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Abisena, selaku moderator di kajian online Ampuh UIN Jakarta dengan judul Hukum Perdata. Ya, mungkin setelahnya perkenalannya hanya itu aja. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh materi. Silahkan materi Bang Rizky Zulfa, bisa dimulai. Sebelumnya kedengeran suara gue ya. Ya, Siapa? Bang. Siapa panggilnya? Lu Abisena? Abisena, Bang. Iya, Abisena, Bang. Abisena, ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat siang. Sorry kalau misalnya gue agak telat tadi. Gue sih pengennya di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi maksud gue pengen kita dialog aja. Gue pengen gue nggak mau monoton satu arah gitu. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mungkin gue salah atau bagaimana, tolong dikoreksi juga nggak apa-apa gitu. Gue sangat membuka itu gitu loh. Nah, karena mau gimana pun nih boleh belajar bukan cuma buat kalian doang, juga belajar buat gue, karena ini pelajaran dasar yang sama-sama kita harus harus kita duduk bareng-bareng gitu. Mungkin masuk ke dalam materi kita kali ini. Ini share screen-nya gue nge-lag atau emang belum dinyalain ya? Belum masuk ya, Bang ya? Belum, buka dulu. Sorry. Oke, gitu sih. Gue sini diamanahin juga sama teman-teman Ampuh. Makasih juga Ampuh masih ada kajian kayak gini dari tahun. Udah kelihatan belum sih, Bang? Belum ya? Belum. Aduh. Itu dibuka dulu tuh kayaknya tuh. Kayaknya belum dibuka deh filenya. Coba benar. Udah, Bang ya? Belum, masih hitam. Nah, baru udah. Ya. Oke, gue mulai ya. Tentang hukum perdata. Jadi sebelumnya teman-teman rata-rata semester 2 tapi ada Hafsa nih, ada Sekar ya. Gue pengen jelasin tentang pengertian hukum perdata nih. Sebenarnya gue mau nanya deh satu atau dua orang lu, nggak apa-apa nyalain aja mic-nya. Gue pengen nanya sebenarnya apa sih hukum perdata gitu menurut lu? Gak apa satu dua orang aja. Mungkin semester 2. Kalau bisa dibilang hukum perjanjian bisa gitu nggak sih, Bang? Terlalu spesifik. Mungkin hukum perdata itu ini ya, Bang. Hukum yang mengatur antar individu, mungkin keperluan individu satu dengan individu lainnya. Ya, bisa dibilang atau perusahaan. Ya, karena sebenarnya gini,
hukum di Indonesia itu kan dibagi menjadi dua ya, ada hukum publik dan hukum privat. Sebenarnya benar gitu. Gue nggak bilang tadi Avicenna salah, tapi itu terus spesifik. Benar tapi terus spesifik. Karena sebetulnya hukum perdata itu merupakan hukum privat yang mengatur, pada intinya mengatur antara hubungan antar orang dengan orang lain, antara individu dengan individu lainnya. Gitu. Tapi untuk pengertian jelas terkait dengan hukum perdata itu sebenarnya tidak ada gitu. Untuk bakunya itu nggak ada. Bahkan pengertian hukum sendiri itu kan sebenarnya nggak ada. Gitu. Tapi selama unsur-unsur yang di dalamnya itu sudah terpenuhi, maka itu bisa disebut sebagai hukum perdata. Makanya ada banyak pengertian dari pakar-pakar hukum yang sebenarnya berbeda juga. Kita lihat di sini ada menurut Profesor Subukti juga hukum perdata adalah dalam arti luas meliputi semua hukum privat material. Terus juga ada menurut CST Council menyatakan bahwa hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang antara hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dengan menitik belang pada kepentingan perseorangan. Terus menurut Utrecht juga ada. Sebenarnya kan ini berbeda-beda kalau teman-teman lihat ya. Tapi intinya kan sama antara dengan individu yang lainnya. Berbeda dengan hukum publik atau hukum publik itu mengatur antara orang dengan negara. Maka itu bisa disebut juga hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Seperti itu. Lanjut, Avicenna. Oke, gue masuk sekarang ke sejarah. Sejarah singkat tentang hukum perdata sebenarnya sama ya dengan hukum-hukum yang ada dengan hukum pidana, dengan hukum dagang gitu loh. Jadi awal dari Roma, ada Corpus Juris Civilis, Romawi, terus ke Prancis. Nah di Prancis inilah dibagi ada pembagian gitu antara kode commerce, kode de commerce dan kode sivil dan kode penal, ada 3. Lalu diturunkanlah ke Belanda lagi dengan menggunakan asas konkordasi atau asas persamaan gitu, dengan dibagi menjadi 3 tuh, ada Wetboek van Strafrecht itu hukum pidana, Wetboek van Koophandel itu hukum dagang, dan Burgerlijk Wetboek adalah hukum Belanda. Gue sorry kalau penyebutannya agak salah, tapi ya seperti itulah. Nah, ketika di Indonesia itu diturunkan lagi gitu dengan menggunakan asas konkordasi atau asas persamaan. Itu kalau Burgerlijk Wetboek itu adalah KUH Perdata. Itu adalah kumpulan kitab undang-undang hukum perdata. Jadi semua terkait dengan hukum perdata itu diatur di dalam KUH Perdata tersebut. Atau kalau misalnya di Belanda dikenal dengan Burgerlijk Wetboek. Gitu pun dengan KUH pidana yang dengan Wetboek van Strafrechtnya, dengan KUH kita undang hukum dagang dengan Wetboek van Koophandel-nya gitu loh. Nah, mengapa kita menggunakan asas konkordasi seperti yang dilakukan oleh Belanda, seperti yang ada di Belanda? Karena pada saat itu mereka kita tidak ada aturan sama sekali tuh, kosong tuh. Nah, makanya di Undang-Undang Dasar ada namanya aturan peralihan. Nah, aturan peralihan di Undang-Undang Dasar di pasal 2 itu disebutkan bahwa selama memang tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, maka hukum yang sebelumnya itu dinyatakan tetap berlaku gitu loh. Nah, karena sebelumnya kita dijajah Belanda dengan menggunakan hukum Belanda pada saat itu, maka itulah yang kita adopsikan gitu. Singkat sih sebenarnya sama lah. Lanjut. Nah, sekarang gue ngejelasin dengan sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum dan ilmu pengetahuan. Jadi sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum dan ilmu pengetahuan itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu terdiri tentang diri seseorang atau personrecht, hukum tentang diri seseorang. Yang kedua, hukum tentang kekeluargaan. Ketiga, ada hukum tentang kekayaan. Yang keempat, ada hukum tentang warisan. Nah, untuk kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Jadi, nanti gue akan menjelaskan lebih dalam lagi. Lanjut. Nah, tadi kan menurut ilmu hukum dan ilmu pengetahuan ya. Nah, ini menurut undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata. Gitu. Jadi di KUH Perdata itu kan bentuknya kayak buku tuh, kumpulan tuh ya. Nah, itu tuh dibagi-bagi itu di dalamnya. Ada buku 1, buku 2, buku 3 dan buku 4. Nah, buku 1 tentang orang, buku 2 tentang kebendaan, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa atau daluarsa. Lanjut.
Jadi tadi sistematika aja sih. Langsung kita masuk ke soal tentang diri seseorang atau person right. Nah, sebetulnya zaman dulu itu semuanya itu manusia, tapi tidak semuanya itu orang. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada saat itu dulu itu kan waktu masih zaman dahulu ya, zaman penjajahan lah, bisa dibilang zaman yang jahiliyah gitu. Orang itu manusia itu nggak semuanya dianggap orang gitu, karena ada sistem perbudakan pada saat itu kan. Mereka seharusnya setiap manusia itu punya hak dan kewajiban, tapi karena perbudakan tersebut mereka nggak punya hak, mereka hanya menjalankan kewajibannya aja. Gitu. Tapi karena perbudakan waktu itu sudah dihapus, maka semua rata dianggap sebagai orang, semua manusia dianggap sebagai orang, dan semua sama di mata hukum. Gitu. Makanya ada asas equality before the law. Gitu. Nah, terus ada pengaturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Ini yang pertama, kita akan membahas tentang manusia sebagai subjek hukum, persoalan tentang diri seseorang. Nah, setiap manusia sebenarnya sudah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum sebetulnya, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan. Nah, ini kan sudah diatur dalam pasal 2 Burger Workbook atau KUH Perdata. Nah, sebagai subjek hukum, setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali. Inilah yang dinamakan kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajibannya, tapi belum tentu juga mereka memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya itu sendiri gitu. Nah, apa yang dimaksud sama gue tadi? Sebenarnya mereka punya hak dan kewajiban tapi nggak bisa memiliki kewenangan untuk menjalankan itu. Kita lanjutin. Lanjut. Oke. Nah, tadi gue bilang semua orang tuh punya hak dan kewajibannya, tapi nggak semuanya bisa menjalankan hak dan punya kewenangan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Kenapa? Karena manusia itu tidak selamanya cakap hukum. Cakap hukum adalah suatu kondisi di mana dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan sendirinya. Gitu. Nah, ada 3 hal yang membuat seseorang itu dianggap tidak cakap hukum. Yang pertama adalah belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Yang kedua adalah belum dewasa. Ada kucing. Kedua adalah belum dewasa dan berada di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah istri yang tunduk pada BW atau Burger Workbook. Nah, gue akan jelaskan salah satu nanti. Yang pertama, lanjut. Habisnya. Nah, manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Jadi menurut pasal 330 KUH Perdata dijelaskan tuh bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau pernah menikah. Nah, gue bakalan ngasih contoh ini ya, bisa dibilang suatu kondisi yang gue bakal ngejelasin semuanya. Misal ada kayak kakek. Nah, sebelum wafat, dia itu mau menghibahkan rumahnya ke cucunya yang masih dalam kandungan gitu. Nah, itu sebetulnya sah atau enggak tuh rumah itu? Maksudnya apakah penghibahan tersebut sah gitu? Penghibahan tersebut sah gitu. Boleh enggak sih dia menerima hibah tersebut, si bayi dalam kandungan itu boleh. Rumah itu nanti atas nama bayi itu boleh gitu. Nah, tapi kalau misalnya bayi itu dalam kandungan innalillahi amit-amit meninggal gitu loh, maka itu batal dengan sendirinya gitu. Nah, itu rumah tersebut tetap menjadi milik si kakek. Nah, artinya apa? Dia itu sebenarnya bisa menerima perbuatan hukum dan dianggap sebagai orang karena suatu hal yang menghendakinya, karena tadi itu dihibahkan itu boleh. Tapi ketika dia meninggal, hapus semuanya gitu loh. Dan lanjut, jika misalnya tadi anak itu kan tadi meninggal, tapi kalau anak itu lahir tapi sebelum 21 tahun, apakah rumah itu sah tetap milik dia? Sah, rumah itu tetap menjadi milik dia. Tapi apakah dia boleh melakukan sebuah tindakan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan rumah tersebut? Itu belum boleh. Maka itu harus dalam persetujuan dan perwalian diwakili oleh walinya. Gitu. Dia nggak boleh ngejual rumah tersebut, ngontrakin rumah tersebut, apa lain sebagainya, itu nggak boleh. Itu harus persetujuan dan harus diwakili oleh walinya.
tapi rumah tersebut atas nama dia. Nah, bagaimana ketika dia di bawah umur 21 tahun, tapi dia sudah menikah? Ini gue salah, maksudnya anak itu menikah di bawah 21 tahun, gitu loh. Bagaimana gitu? Nah, dia ini walaupun di bawah 21 tahun, walaupun dia sudah menikah, dia itu sudah dianggap dewasa. Gitu. Jadi rumah tersebut itu sudah boleh punya dia. Dia mau ngejual, dia mau ngontrakin, dia mau nempatin itu sendiri, dia mau bagaimana itu udah menjadi hak dia. Gitu. Karena dia sudah dianggap dewasa tanpa persetujuan dari walinya dan tanpa diwakili oleh walinya. Gitu. Nah, gimana ceritanya misal dia nikah umur 18 tahun. Terus dia di umur 19 cerai nih. 19 atau 20 tahun cerai lah. Gitu. Dia belum 21 tahun kan. Tapi dia udah nikah tapi cerai. Nah, dia tetap dianggap dewasa atau tidak? Nah, dia tetap dianggap dewasa walaupun dia cerai dan umurnya di bawah 21 tahun. Jadi inilah gue pengen jelasin bahwa apa yang dimaksud dengan pasal 330 KUH Perdata itu dalam satu contoh gitu loh. Ketika dia sudah dianggap dewasa 21 tahun atau dia sudah pernah menikah gitu. Lanjut. Nah, tadi dewasa karena di bawah umur 20 tahun, belum dewasa karena di bawah umur 20 tahun. Yang kedua, orang itu dianggap tidak cakap hukum karena berada di bawah pengampuan atau kuratel. Nah, kuratel itu bukan orangnya ya. Kuratel itu kondisi di mana dia itu di bawah pengampuan. Orangnya itu namanya apa? Orang itu namanya kurandus. Nah, orang yang mengampu si kuratel itu, orang yang mengampu si kurandus itu namanya kurator. Gitu. Jadi kuratel itu adalah kondisinya, orang yang namanya kurandus, nah yang mengampunya itu namanya adalah kurator. Nah, terus pada umumnya semua manusia yang telah berusia 21 tahun dan telah kawin itu dianggap mempunyai kewenangan. Gitu. Tapi ada hal-hal yang membuat dia menjadi walaupun udah 21 tahun dia tetap nggak bisa melakukan tidak bisa menjalankan apa ya hak dan kewajibannya gitu. Karena apa? Karena dia di bawah pengampuan. Nah, di bawah pengampuan ini dibagi menjadi dua jenis. Ada orang yang sakit ingatan yang pertama, yang kedua adalah pemboros dan pemabuk. Nah, seseorang yang dibawa kuratel dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh kurator yang tadi gue jelasin atau pengampunya. Nah, kurator atau pengampu ini ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan suatu penetapan. Jadi orang nggak selamanya bisa langsung menjadi kurator. Itu harus ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa oh dia adalah kurator dari si kurandus ini yang mengalami pengampuan atau kuratel. Gitu. Lanjut. Nah, pasal 433 sampai 434 BW atau KUH Perdata ada 3 buah alasan tentang ditaruhnya seseorang itu di bawah pengampuan atau kuratel. Yang pertama ada lemah pikiran atau biasa kita sekarang sih bilangnya sih gila ya, gila lah. Nah terus itu kedua adalah kekurangan kemampuan berpikir atau sakit ingatan, dungu. Terus yang ketiga adalah pemboros. Nah seseorang mulai dibawa kuratel sejak penetapan pengadilan diucapkan. Nah orang tersebut dinamai kurandus gitu. Nah, bagi seorang kurandus yang mempunyai pasangan suami, entah suami atau istri, maka pasangannya lah yang diangkat menjadi si kuratornya itu. Gitu. Kecuali ada hal-hal penting yang menurut pengadilan itu tidak bisa. Gitu. Nah, jika seorang kurandus ini mempunyai anak dan masih belum cakap hukum, gitu. Nah itu gimana? Nah, maka dengan sendirinya kuratornya yang mengampu si kurandus itu langsung jadi walinya si anaknya juga. Seperti itu. Lanjut. Nah, berakhirnya suatu pengampuan atau kuratel itu ada macam-macam. Nah, bagi kurandus, bagi si kurandus ini ada 2 kemungkinan dapat dihapusnya pengampuan. Pertama dengan meninggalnya si kurandus, ya jelas. Kalau kurandus yang meninggal, ya berarti proses pengampuannya udah nggak ada gitu kan. Yang kedua dengan hapusnya sebab-sebab kuratel. Nah, sebab-sebab yang tadinya dengan dia gila tiba-tiba dia sembuh atau dia gimana segala macam. Itu hapus tuh. Makanya itu dia sudah dinyatakan tidak di bawah pengampuan lagi. Nah, tadi bagi si kurandusnya. Nah, bagi si pengampunya
itu apa? Bagi pengampuan berlaku untuk perwalian. Konkretnya perwalian dan pengampuan berakhir jika ada pemecatan atas diri si wali atau kurator atau ada alasan pembebas atau pemecat dari perwalian atau pengampuan. Alasan-alasan untuk dapat diminta pemecatan diatur pula dalam pasal 320 BW atau KUH Perdata. Gitu. Jadi ada alasan-alasan yang memang mungkin dari pengadilan menyatakan bahwa dia ini sudah dicabut status sebagai kurator. Nah, itu adalah fase di mana berakhirnya dia sebagai kurator. Gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga, nah ini agak sedikit rancu nih. Perempuan-perempuan mungkin agak nggak setuju kalau misalnya dinyatakan seorang istri itu dianggap tidak cakap hukum atau tidak mampu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri gitu. Nah, kenapa bisa istri itu dianggap nggak cakap hukum? Karena seorang istri ini di pasal 108 KUH Perdata loh, dibilang sekalipun ia kawin di luar harta bersama atau dengan harta bersama terpisah dan lain sebagainya, sekalipun suaminya telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta perjanjian itu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apapun atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas. Nah, itu di pasal 108. Nah, di pasal 110, istri juga tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya. Jadi dia nggak diberi kebebasan gitu, nggak punya hak untuk melaksanakan apa yang dia inginkan gitu. Tapi hal tersebut dianggap ada apa ya? Ada suatu hal yang tidak adil lah kalau misalnya seorang istri itu dianggap sebagai orang yang di bawah ampuan gitu. Makanya ada SEMA nomor 3 tahun 1963 itu muncullah SEMA nomor 3 tahun 1963 ini. Nah, isinya apa? Isinya ada beberapa ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata yang itu tidak berlaku lagi. Salah satunya adalah pasal 108 dan 110. Jadi tentang istri yang tunduk pada BW ini sekarang udah nggak berlaku, maksudnya udah nggak berlaku. Jadi istri itu udah boleh lah sekarang mau ngapain kayak apa segala macam tuh boleh. Jadi untuk perempuan tenang-tenang aja gitu. Lanjut. Nah, tadi gue udah cukup ngejelasin tentang orang ya. Terus sekarang kita masuk tentang keluarga. Nah, hukum tentang keluarga atau Recht Family ya adalah hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sejarah akibat perkawinan atau keturunan. Dalam KUH Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang. Jadi walaupun buku pertama di KUH Perdata itu tentang orang, tapi nggak cuma ngebahas orang doang, tapi dia ngebahas tentang keluarga juga. Gitu. Ada materi-materi keluarga di dalamnya. Lanjut. Nah, di dalam hukum tentang keluarga ini sangat erat dengan perkawinan gitu. Karena bagaimana timbulnya suatu hubungan hukum keluarga kalau nggak ada perkawinan kan. Nah, perkawinan adalah merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang. Nah, nanti timbulnya kedudukan suami istri. Jadi karena perkawinan munculnya tuh kedudukan suami istri. Terus karena perkawinan lahirlah anak. Nah, hubungan antara orang tua dan anak. Nah, itu muncul di situ. Nah, tapi di KUH Perdata itu banyak hal yang sudah tidak diatur lagi lah tentang perkawinan, karena perkawinan sudah diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Wih, kenapa nih? Oke, lanjut. Jadi gue nggak mau ngebahas tentang terlalu dalam lah soal perkawinan karena udah ada aturan tersendiri. Nah, perbedaannya antara perkawinan dan perjanjian. Nah, ini jadi persoalan yang kita sorotin juga nih, bahwa sebenarnya apa sih, kan sama-sama janji nih. Satu janjinya ini, satu sama-sama janji lah intinya, tapi mereka beda sebetulnya. Nah, dilihat dari para pihaknya. Dilihat dari para pihak, tentu ya perjanjian biasa, perjanjian jual beli, apa itu kan berbeda dengan perkawinan ya. Niatnya pun sudah berbeda gitu dengan perjanjian pada umumnya. Terus isi perjanjiannya ditentukan. Nah, kalau misalnya dari isi perjanjian, kalau yang perjanjian, misalnya perjanjian jual beli lah contohnya. Dan jual beli itu kan isinya itu kan ditentukan oleh para pihak itu ya. Sedangkan kalau perkawinan itu apapun yang ada tentang perkawinan itu ditentukan oleh undang-undang. Istri nggak boleh kayak gini, kalau misalnya amit-amit mau cerai itu di syaratnya kayak gini, caranya kayak gini, itu semua diatur di dalam undang-undang. Jadi pihak yang bersangkutan ketika menikah itu nggak punya kebebasan untuk melakukan aturan-aturan sendiri dalam pernikahan tersebut karena udah diatur. Beda dengan perjanjian jual beli, itu semuanya yang ngatur tentang isinya itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, tentang peralihan hak
hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dapat dialihkan gitu. Misal adanya CC, misal ada CC itu ada pengalihan piutang. Jadi kalau misalnya kita buat perjanjian, misal gue sama Hafsa buat perjanjian gitu, gue minjem uang sama Hafsa gitu misal. Nah terus situ si Hafsa kan punya piutang gitu kan. Nah Hafsa tiba-tiba ngasih ke si Avicenna nih, mencesikan piutangnya kepada Avicenna. Jadi gue bayar nggak harus ke Hafsa, jadi gue harus bayarnya ke Avicenna. Nah itu kan apa ya? Itu kan timbul dan dapat dialihkan. Sedangkan pernikahan tuh nggak boleh ya. Masa lu pernikahan kayak gitu, misal suami istri nanti lu sama orang lain aja gitu kan nggak mungkin, gitu kan? Nah itu hapusnya perjanjian itu karena kesepakatan gitu. Jadi hapusnya perjanjian itu karena kesepakatan kedua belah pihak. Kalau misalnya hapusnya perkawinan itu harus berdasarkan undang-undang jelas. Kalau nggak ada putusan hakim ya nggak ini dong. Nah, tata cara untuk cerainya kan juga sudah diatur dalam undang-undang. Lanjut. Nah, ini masalah perwalian. Nah, perwalian adalah sebab-sebab yang dapat dilakukan dalam suatu perwalian. Nah, perwalian dapat dilakukan jika anak sah kedua orang tuanya itu telah dipacak kekuasaannya sebagai orang tua. Maksudnya ketika emang dia sudah nggak bisa menafkahi, maksudnya dia tidak bisa menafkahi anaknya dan lain sebagainya, atas putusan pengadilan dia nyatakan dia sudah tidak bisa menjadi orang tua, maka misal gue bisa menjadi wali si anak tersebut. Gitu. Terus anak saya yang kedua orang tuanya dibebaskan kekuasaannya, misal orang tuanya yang misalnya nganterin dia atau gimana gitu. Nah, anak saya yang orang tuanya bercerai. Nah, anak yang lahir di luar perkawinan gitu. Makanya mungkin artis-artis sekarang kan banyak yang ngangkat anak segala macam. Ya mungkin alasannya salah satunya adalah itu di luar perkawinan, makanya dia bisa, atau misalnya karena orang tua bercerai atau karena dia sudah tidak bisa membiayai anaknya atau bagaimana gitu. Nah, perwalian dibedakan menjadi dua jenis. Ada perwalian menurut undang-undang, nah perwalian menurut wasiat. Nah, perwalian menurut undang-undang itu dari orang tua yang masih hidup, dan perwalian menurut wasiat adalah pengangkatan perwalian berdasarkan surat wasiat, perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Jadi perwalian dari orang tua yang masih hidup, kayak contoh, kayak tadi yang anak yang umur 10 tahun gitu kan, dia mau lakuin perbuatan dengan rumahnya itu gimana gitu ya, undang-undang mengatur bahwa itu ke ibunya gitu atau orang tuanya lah sebagai walinya. Nah, terus kalau misalnya menurut wasiat itu bisa karena misal saya punya anak gitu, saya ngasih ini gitu, bahwa nanti yang ngurus si Avicenna ya anak gua gitu segala macam, itu kan wasiat gitu loh. Nah itu bisa. Nah perwalian ditunjuk oleh hakim itu juga bisa. Justru ini lebih jelas kalau ditunjuk oleh hakim. Lanjut. Nah mungkin yang terakhir ya. Nah sebab berakhirnya suatu perwalian. Menurut ketentuan pasal 331 KUHP Perdata, perwalian berakhir karena mereka yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian dipulangkan kembali ke bawah kekuasaan orang tuanya. Jadi dibalikin lagi, mereka yang belum dewasa setelah berada di bawah satu perwalian dipulangkan kembali ke orang tuanya menurut pasal 206 pada saat berlangsungnya perkawinan. Jadi kalau misalnya dia menikah gitu kan, ya udah tuh. Kalau misalnya dia mau balik, ya berarti udah berakhir perwaliannya. Terus jika anak-anak belum dewasa telah kawin dan telah diakui, gitu. Nah, terus orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kuasanya orang tuanya pada saat pengampuan itu berakhir. Ya, mungkin itu aja sih dari gua. Maaf kalau misalnya gua ada yang kurang gitu kan segala macam. Mungkin ini jadi pembelajaran buat gua juga. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya atau mau nambahin atau bagaimana, gua sangat mempersilakan, tergantung dari mungkin teman-teman yang Avicenna ya, itu kelanjutannya gimana. Ya, mungkin dari gua sekian itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya Bang Zulfa udah menjelaskan begitu ringkas, singkat, dan pada jelas tentang hukum perdata, mulai dari sejarahnya hingga sampai pernikahan, perkawinan ini. Nah, kira-kira ini dari teman-teman sendiri yang ingin bertanya, boleh on mic aja langsung gitu. Oh iya, gue mau ngasih tau. Jadi gue itu di kampus manggilnya Kijul. Jadi ya, lu semua kalau misalnya ada apa-apa manggil gue Kijul aja, santai. Oke, lanjut. Ya, silakan yang mau bertanya, teman-teman bisa tanya langsung open mic aja. Bang Kijul mau nanya, berarti yang
itu Bang yang tadi kan kurator itu kan ditetapin sama hakim dulu. Nah itu berarti ngajuin permohonan ke pengadilan gitu ya Bang? Ya, pengadilan mana coba? Pengadilan apa? Ya, betul, pengadilan negeri. Pengadilan negeri, iya. Terus begitupun kalau misalnya udah mau berakhirnya status kurator itu juga harus ngajuin itu lagi permohonan buat berhenti jadi kurator. Ada salah satu hal yang membuat dia hapuskan statusnya sebagai kurator gitu. Kalau misalnya tadi kan dia sudah sembuh, dia tahu sembuh nih, dia nggak usah pakai penetapan pengadilan juga bisa gini sebetulnya gitu. Nah tapi kalau misalnya dia sebenarnya masih dalam misalnya dia masih gila atau apa segala macam, tapi ternyata si kurator ini sudah nggak bisa gitu, maka perlu ada penetapan dari majelis hakim yang bilang bahwa si ini dicabut status sebagai kurator, yang entah tadi tunjuk kurator lain atau bagaimana, yang penting dia tidak dianggap sebagai kurator, itu harus lewat pengadilan dulu gitu. Oh iya Bang. Oke Bang Kijul, makasih. Oke, Dini sama-sama. Yang lain? Izin bertanya Bang. Ya, Afsa, lanjut. Bang, tentang perkawinan ya, kan di Indonesia nggak bisa dielak lah kalau misalnya ada nih perkawinan yang beda agama gitu. Nah, undang-undang kita tuh telah memenuhi apa sih namanya itu kebutuhan masyarakat yang menikah beda agama itu nggak sih Bang? Apa menentang atau seperti apa? Nah ini juga jadi perdebatan sih. Maksudnya nikah beda agama itu sebenarnya boleh nggak sih? Gitu. Sebenarnya di aturan kita sekarang masih tidak memperbolehkan nikah beda agama. Gitu. Karena banyak nih, makanya contohnya banyak orang-orang yang beda agama tapi nikahnya itu di luar gitu. Habis dia nikah di luar pas kawin baik lagi tuh ke Indonesia tuh. Nah terus kalau cerai tuh bingung kan tuh dia bagaimana tuh cerai. Nah tapi di sisi lain itu juga bentuk bukan ketidakadilan sih, maksudnya gini, perasaan itu kan punya hak seseorang gitu kan, maksudnya ya kan dia bebas untuk suka sama siapa apa segala macem gitu loh. Nah siapa tahu memang dia senangnya sama orang yang beda agama gitu kan, gitu. Nah artinya kan kita kan membatasi haknya mereka gitu untuk melakukan hal itu gitu loh. Tapi balik lagi bahwa ketika lo ada di sini dengan kaidah, ada aturan yang mengikuti kaidah-kaidah dan norma yang ada di Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya nikah beda agama gitu loh, maka kita harus tunduk dan patuh sama aturan ada seburuk-buruk apapun hukum tersebut. Itu sebenarnya gue bilang itu adalah minusnya ya. Jadi kalau misalnya hukum itu buruk, mau bagaimana kita harus tunduk seperti itu, karena kita menganut namanya asas legalitas atau asas kepastian lah daripada hukum itu sendiri. Gitu. Jadi mau dibilang adil atau udah memenuhi kebutuhan masyarakat, enggak juga. Tapi apakah itu mempunyai unsur kepastian ya udah jelas. Jadi gue tadi simpelnya kayak gitu. Makanya orang banyak yang tetap mau nikah gitu. Indonesia sih nggak pernah ngelarang ya mau nikah sama siapa, kayak asal kalau misalnya aturan di Indonesia itu nggak boleh nikah agama, ya udah silakan nikah di luar nggak apa-apa. Tapi nanti kan urusan apa segala macam di Indonesia ya ditanggung sendiri gitu. Itu paling nafsa. Iya Bang, makasih. Ya. Lanjut. Bagaimana? Ya, sekiranya ada yang mau bertanya lagi apa mau dilanjutkan lagi nih? Izin bertanya Bang. Oh ya, apa nih gue panggilnya nih? Steve ya? Iya Bang, Apip aja deh Bang. Oh Apip, oke Pip, lanjut. Iya. Tadi kan Abang bilang kalau ada orang Indonesia yang mungkin nikah di luar biar dapat pernikahannya itu sah secara hukum terus balik ke Indonesia ya Bang ya. Jadi pertanyaan gua, akibat hukum jika orang nikah di luar negeri tapi nggak tercatat di Indonesia itu gimana Bang? Nah inilah yang jadi problematika juga. Tapi sebenarnya gue punya pengalaman juga sih bahwa ada temen gue yang mereka beda agama gitu dan mereka tetap dicatatkan gitu. Maksudnya mereka tuh nikahnya itu di luar, tapi kalau dia ke Indonesia atas nama dia itu warga negara Indonesia, dia harus tetap dicatatkan dia sudah menikah apa segala macam tuh harus tetap dicatatkan gitu. Karena bagaimanapun nanti ya biasa anaknya juga boleh kok, mau dikoreksi juga kalau misalnya gue salah, tapi sepemahaman gue
itu harus tetap dicatatkan di dalam catatan sipil bahwa dia sudah menikah apa dan lain-lain. Terus itu juga berpengaruh kepada kedepannya itu bagaimana gitu. Dia anaknya apakah punya apa dan lain sebagainya. Itu kan syarat sah secara formil pernikahan di Indonesia itu kan dicatatkan, adanya pencatatan sipil ya, gitu. Dicatatkan di catatan sipil, gitu. Nah itu juga harus tetap dicatatkan. Tapi Indonesia dalam pelaksanaan pernikahannya itu tidak diperbolehkan, gitu. Jadi ya di luar aja, gitu loh. Seperti itu. Koreksi juga kalau misalnya gue salah, karena sepemahaman gue seperti itu. Tetap kok harus dicatatkan juga, dan akibatnya itu kalau misalnya kecuali dia datang sini dia nggak mencatatkan ya, itu nggak bisa, karena ya sama aja kayak nikah siri gitu jatuhnya kalau misalnya dia nggak dicatatkan di sini, gitu. Sepemahaman gue seperti itu, Steve. Boleh masuk lagi, Pak? Ya lanjut, Pip. Apa itu kan misalkan dicatatkan meskipun dia nikah di luar negeri tapi dia sesama jenis itu di Indonesia juga tercatat, Bang. Wah, kalau misalnya sama jenis itu beda lagi. Kalau misalnya sama jenis itu dia udah nggak diterima lah. Maksudnya gimana ya? Sababnya itu udah terlalu sulit sih menurut gua. Karena di Indonesia itu dari unsur manapun nikah sejenis itu nggak masuk gitu. Karena dia itu selain melanggar norma kaidah hukum, kalau di Indonesia ya gitu, norma kaidah hukum, dia juga melanggar kaidah agama dari agama manapun lah menurut gua, gitu loh. Jadi dia nggak bisa tuh diterima di Indonesia dengan alasan apa. Sama juga kayak misal PKI segala macam. Ya aturan di kita pun juga pada saat itu ya. Pada saat itu kan apapun yang berbau dengan PKI itu semua dilarang apa segala macam. Sama kayak gini aja gitu ketika pernikahan sama jenis itu, bahkan bukan hanya dia tidak diperbolehkan nikah di sini, tapi dicatatkan aja itu enggak ini gitu. Bukan hanya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan pun juga seperti itu gitu. Makanya segala akibat ketika dia menikah dengan sesama jenis di Indonesia, segalanya itu udah ribet lah. Dia nggak punya kartu keluarga, dia nggak punya anak yang kalau dia nggak mungkin punya anak gitu kan. Salah juga gue mau bilang anaknya tinggal dapat akte, salah juga kan, nggak bisa punya anak juga gitu kan. Nah ya itu akan susah lah semua menurut gue, dan nggak bisa juga, nggak diatur juga dalam aturan kita gitu loh. Mungkin Pip. Kalau nggak salah Bang, yang di undang-undang perkawinan ya, kalau nggak salah ya, yang apa namanya, undang-undang perkawinan itu sah tapi dibagiin ke agamanya masing-masing. Ya. Iya itu juga kan berarti semua agama juga kan nggak ada apa, agama di 6 agama di Indonesia, ada gak sih yang nyetujuin? Nggak ada yang nyetujuin kan, beda agama tuh. Nggak, setahu gue sih nggak ada ya, walaupun non Islam gitu, setahu gue sih nggak ada ya, karena nggak ada ya. Iya, dari segi apapun, dari segi rasionalitas dan lain sebagainya. Gue tidak mendiskreditkan orang-orang itu ya, karena menurut gue orang-orang tersebut harus di sama-sama dikasih tahu, sama-sama kita rangkul lah, jangan mendiskriminasikan mereka gitu, biarkan mereka juga. Iya. Hak dan kewajibannya dia. Tapi untuk kayak gitu menurut gue dari segi agama yang diakui di Indonesia, sepengetahuan gue nggak ada juga yang setuju. Benar juga tadi kata Dini di undang-undang dibalikin lagi ke ajaran agamanya masing-masing gitu kan. Iya, sekalian nambahin itu sih, yang apa sih jawaban apa namanya, Hafiz ya, yang tadi nanya itu apa, yang sesama jenis gitu. Ya kan balik lagi ke agama masing-masing gitu. Makasih. Ya, makasih Dini, makasih banget dari tambahin. Bang. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Saya sendiri nih tapi. Oh iya. Nah, ini kan ada tentang hukum tanah juga sih Bang ya kan, hukum private dari keluarga nih. Misalkan ada anak nih, kira-kira emang orang tuanya umurnya udah umur tua banget, dan itu umurnya 90 lah bisa dibilang, umur 90. Dan dia itu pasti bakal siap-siap apa ya, kayak udah pengen ngasih wasiat gitu kan Bang. Warisan, wasiat dan sebagainya. Dan umur segitu kan mungkin nggak ada kata-kata kayak pikun gitu Bang, lupa ya kan.
Kayak soal data tuh kayak akta tanah gitu kan, ataupun surat tanah lah bisa dibilang perihal data seperti itu. Nah, apabila itu hilang Bang ya, kira-kira nih ini bisa dipertimbangkan apa gimana Bang? Buat nanti kayak ngebagi-bagiin tanahnya buat anak-anaknya, cucu-cucunya ataupun kayak gimana bahasanya? Oke. Soal hilang itu Bang. Ya, pertama gue sedikit cerita juga ya. Jadi gue bukan gimana-gimana, gue lagi magang juga gitu. Jadi gue ngikut lah kantor gitu. Jadi ada perkara, ada seseorang minta ini nih, minta diurusin nih, dia punya tanah nih luas gitu di Serang. Sebenarnya orang Jakarta, cuma dia beli daerah di daerah lah. Kondisinya sama gitu, maksudnya dia udah tua gitu loh. Dia itu punya tanah luas banget, tapi dia itu nggak pernah ngurusin tanahnya tuh. Entah adalah dia tanahnya sertifikatnya nggak ada, aktanya nggak ada, segala macam. Nah terus gimana kalau misalnya anaknya nih nanti mau misalnya katakan anak si orang tua ini meninggal, anaknya ini gimana buat ngurusinnya, buktinya nggak ada apa segala macam gitu kan. Nah itu bisa diurus sebetulnya, bisa diurus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu semua itu nanti diurus di situ. Jadi terkait dengan mungkin kalau hilang minta surat kehilangan, terus juga nanti pasti ada pembuktian ya kan, pembuktiannya misal atas nama siapa apa segala macam gitu, dibelinya dengan siapa segala macam, itu pasti adalah. Dan BPN itu sebenarnya punya data itu gitu. Kita tinggal mengkonfirmasinya aja dan minta ada sertifikat hak milik lah gitu, walaupun perjanjian jual belinya itu udah entah mungkin hilang atau bagaimana gitu, tapi kita dengan nanti terbitkan sertifikat hak milik itu punya kita segala macam, itu udah kuat. Apalagi kan itu kan BPN mau representasikan negara ya gitu. Jadi mau bagaimanapun ada orang yang misal mau nyenggol tuh tanah itu udah nggak bisa gitu. Jadi maksud gua sebetulnya kita sudah diatur semuanya ya di Indonesia tuh terkait dengan apapun yang dibutuhkan. Cuma permasalahannya memang ribet dan kebanyakan orang tuh nggak mau gitu. Dan kebanyakan orang-orang ini juga PR mungkin gue bukan mendiskreditkan orang-orang desa ya, tapi kadang orang-orang tuh banyak juga yang beli tanah asal beli aja gitu loh, asal beli nggak ada kayak di bawah tangan lah, nggak ada sertifikat ininya jual beli, nggak ada akta segala macam, jadi asal beli gitu ya. Dia jual berapa nih, 10.000 ya, dia nih gue beliin tanah punya gue ya, udah gitu tuh. Kayak orang-orang desa kadang apa ya, kadang begitu gitu. Nah itulah tugas kita juga untuk memberikan edukasi buat mereka gitu, bahwa sebenarnya nggak kayak gitu. Lagi orang hukum kan tahu kalau misalnya ada masalah justru jadi ribet. Nah karena mereka nggak mau gitu, bukan karena mereka nggak tahu juga. Ada mungkin mereka tahu tapi mereka males gitu karena bawa ribet gitu. Jadi menurut gua mulai sekarang belajaran juga buat kita pada, buat gua juga pribadi, buat segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan lu dengan orang lain itu harus ada landasan dan dasar hukum yang jelas. Entah lu mau jual beli barang atau sesuatu, itu harus jelas. Perjanjian pinjam meminjam apa segala macam itu juga jelas, karena itu nanti Indonesia negara kita kan mengatur kalau ada permasalahan ada mekanisme penyelesaiannya gitu, dan mekanisme penyelesaian lewat pengadilan itu emang udah paling ampuh. Dan kalau masalah perdata itu apa yang menitik beratkan itu adalah proses pembuktiannya. Jadi ketika pembuktian lu lemah, maka di situ ada kemungkinan lu kalah atau gugatan lu ditolak gitu, atau tidak diterima bahkan gitu. Jadi ya maksudnya buat kita juga harus hati-hati untuk ke depannya, harus memperhatikan hal kayak gitu juga. Mungkin itu sih. Habisnya, makasih. Iya Bang, terima kasih juga buat Bang Ijul udah kasih jawaban yang ringkas banget. Ya mungkin cukup sekian ya Bang ya, soalnya udah waktunya 4:30 nih. Jadi udah juga waktu batasnya. Ya mungkin terima kasih banyak untuk selaku materi Bang Ijul, makasih banget. Terus juga kepada teman-teman yang udah hadir di kajian online Ampuh. Terus juga teman-teman dari pengurus jajaran Ampuh, pengurus HMPS Ilmu Hukum yang telah memberi wadah kajian online seperti ini. Ya, sukses terus buat Bang Kijul. Makasih banget Bang Kijul. Iya, makasih banyak. Sukses juga buat kalian semua, buat Ampuh, buat Cahaya. Siap. Ya, mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.